Bab 61. Bahkan Hilmar pun tak terkecuali. Rasa tidak puas yang ia rasakan terhadap Leon sebelumnya telah berubah menjadi kekaguman atas keterampilan dan etika medis Leon yang luar biasa. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia berjalan ke arah Leon dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Wolf, saya telah berulang kali mempertanyakan keterampilan medis Anda dan saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekasaran saya. Saya tidak pernah memiliki pendapat yang tinggi tentang pengobatan alternatif, dan saya percaya bahwa pengobatan itu lebih rendah daripada pengobatan modern. Anda telah mengajari saya pelajaran yang sangat jelas hari ini, dan saya dapat belajar banyak dari Anda, jadi terima kasih. Anda terlalu memuji saya, Dr. Swabe. Anda adalah tokoh senior yang terkenal di bidang kedokteran, dan saya masih harus menempuh jalan panjang untuk mencapai level Anda. Leon meremehkan pujian itu dan tidak terlalu memikirkan tindakan Hilmar sebelumnya. Ini kartu nama saya, Tuan Wolf. Jangan ragu untuk menelepon saya kapan saja jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang. Bernard mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Leon. Dia juga meminta informasi kontak Leon. Leon melihat kartu nama di tangannya, yang bertuliskan, Bernard Wick, Ketua Wick Group. Tercengang dengan apa yang dibacanya, Leon akhirnya menyadari bahwa latar belakang Bernard tidak sesederhana yang terlihat. Tidak heran jika lelaki tua itu tega mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk membayarnya. Leon kembali ke rumah setelah meninggalkan taman. Iris terkejut melihat Leon kembali. Kemana kau pergi pagi-pagi begini, Leon? Oh, aku pergi berolahraga pagi di taman. Leon tersenyum bersalah dan mengganti topik pembicaraan. Banyak orang berolahraga di sana di pagi hari. Apa kau pernah berpikir untuk pergi ke sana agar tetap sehat? Mengapa saya harus pergi ke taman jika ada treadmill di rumah dan banyak sekali peralatan kebugaran? Itu tidak ada gunanya. Iris berkata dengan agak canggung. Sebenarnya, ia sudah terbiasa menyendiri sejak kecil dan tidak suka berada di tempat ramai. Leon tampaknya memahami kesepian di mata Iris. Namun, sampai tiba saatnya Iris tidak membutuhkannya lagi, dia memutuskan untuk tetap di sisinya sejak saat itu dan memastikan bahwa dia tidak pernah sendirian. Couple, lagi. Setelah sarapan, mereka berdua pergi ke tempat parkir dan bersiap berangkat kerja. Cuacanya cukup panas sekarang, dan di dalam mobil akan terasa pengap jika kamu menyetir. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke kantor naik motor? Dengan begitu, udaranya jauh lebih sejuk. Kata Leon bersemangat, dengan angan-angan yang semakin kuat di benaknya. Tidak, aku tidak ingin terlihat. Iris memutar matanya ke arah Leon. Dia yakin sekali bahwa menaiki sepeda motor Leon hanya akan menarik perhatian pada dirinya dan Leon jika ada yang melihat mereka bersama. Tentu saja, Leon sangat kecewa dan hanya bisa diam-diam menghibur dirinya sendiri dengan berpikir, selama aku bertahan, aku yakin keinginanku suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Setelah masuk kerja, Leon terus memoles pengetahuan dasarnya dengan bantuan Gracie, seperti sore sebelumnya. Kejadian kemarin dengan Joseph membuat banyak rekannya di Departemen Presiden yakin bahwa Leon memiliki Ariel sebagai pendukungnya. Karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani memprovokasi Leon. Di sisi lain, Lily juga semakin dekat dengan Leon setelah dia menyembuhkan penyakit ibunya. Karena Leon, Lily, dan Gracie, semuanya adalah sekretaris presiden, mereka menghabiskan banyak waktu bersama dan berbagi banyak topik yang sama. Mereka mengobrol dengan riang satu sama lain dan langsung menjadi teman. Banyak orang lain yang mendengar kabar burung bahwa seorang sekretaris pria baru bermarga Wolf dipekerjakan untuk bekerja di Departemen Presiden. Rumor tersebut juga menyebutkan bahwa dia adalah orangnya Ariel, yaitu Ariel yang sama dengan asisten presiden. Ariel disebut-sebut telah melakukan berbagai hal untuknya, bahkan menentang Joseph dan memaksa Joseph untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Semua orang menganggap Ariel sebagai wanita tercantik kedua di perusahaan itu, Dewi di hati banyak orang. Tidak mengherankan jika ia menjadi pusat perhatian banyak orang. Mereka semua penasaran dengan hubungan apa yang dia miliki dengan Leon, dan apa yang membuatnya begitu protektif terhadap Leon. Mengingat Ariel tidak pernah memiliki pacar, banyak orang diam-diam menduga bahwa Leon mungkin adalah pacar Ariel.
Gosip mulai menyebar seperti api yang membakar hutan. Leon dan Ariel mungkin tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak rekan kerja mereka yang saling berdusta di belakang mereka dan menganggap mereka sebagai pasangan. Rumor terkadang bisa berbahaya. Sayangnya bagi Leon dan Ariel, tidak seorang pun dari mereka menyadari apa yang terjadi. Bab 62. Setelah pulang kerja, Leon mengendarai sepeda motornya langsung ke pasar loak terbesar di kota Springfield. Menurut catatan yang diwarisi dalam ingatannya, ada pola tertentu yang disebut lingkaran konvergensi energi yang dapat digunakan untuk memusatkan energi seseorang. Energi spiritual sangat membantu mempercepat pengumpulan dan pemurnian energi spiritualnya, karena memungkinkan pemurnian energinya berlipat ganda hanya dengan setengah usaha. Gunung di belakang villa itu dipenuhi dengan energi spiritual, jadi Leon berencana untuk mendirikan lingkaran konvergensi energinya di gunung untuk melihat apakah itu dapat meningkatkan kecepatan pemurnian energinya. Namun, ia membutuhkan batu giok untuk mendirikan lingkaran konvergensi energi. Giok alami kaya akan energi spiritual, dan efek lingkaran konvergensi energi meningkat sebanding dengan jumlah energi spiritual dalam giok. Leon menuju pasar loak untuk membeli sejumlah batu giok dan mendirikan lingkaran. Di suatu tempat di luar pasar loak Antiqua, Leon baru saja memarkir sepeda motornya ketika ia melihat pintu sebuah Porsche terbuka dalam jarak dekat. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil, dan mereka tak lain adalah Marilyn mantan istri Leon, dan Brody pria yang selingkuhan Marilyn dari Leon. Mereka berdua berbalik dan segera melihat Leon. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa akan ada permusuhan satu sama lain. Percikan permusuhan segera muncul di antara mereka. Tanda hubung. Wah, wah, wah. Kalau saja bukan Leon si tukang selingkuh kecil itu. Brody mencibir dan berjalan mendekat sambil melingkarkan tangannya di pinggang ramping Marilyn. Apa kau sakit jiwa, Leon? Kau dan aku sudah bercerai. Kenapa kau masih saja menggangguku? Dan kau mengikutiku sampai ke sini. Dasar penguntit mesum. Marilyn tampak jijik. Kau terlalu percaya diri. Siapa yang mau menguntitmu? Aku di sini untuk membeli barang. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri seperti itu untuk menuduhku? Leon menatap Marilyn dengan dingin. Sebagai catatan, awalnya dia merasa marah dan sedih setelah diselingkuhi Marilyn, dan bahkan ada saat di mana dia tidak merasa apa-apa selain malu. Namun, dia tidak lagi merasakan hal yang sama seperti dulu setelah bertemu Marilyn lagi. Dia merasa jijik lebih dari apapun, dan sebagian dari dirinya merasa bahwa Marilyn tidak sepadan dengan semua usahanya di masa lalu. Kau kesini untuk membeli sesuatu. Bagaimana mungkin seorang pecundang miskin sepertimu punya uang untuk membeli sesuatu? Kau pikir kami ini apa? Beberapa anak berusia 3 tahun yang bodoh. Marilyn mencibir dengan sinis. Oh, tapi mungkin tidak demikian. Apa kau lupa? Dia jadi dekat dengan Iris Yang. Dia mungkin masih punya sedikit uang berkat kebaikan Nona Yang. Kata Brody dengan ekspresi mengejek. Itu masuk akal. Tapi kenapa Nona Yang tidak ada di sini bersamanya? Bukankah itu aneh? Mungkinkah dia akhirnya mencampakkannya? Marilyn melihat sekeliling, memastikan bahwa Iris tidak bersama Leon, dan akhirnya menghela napas lega. Bukankah wajar jika seseorang seperti dia dicampakkan? Dia tidak berguna. Iris tidak akan pernah menganggapnya baik bahkan jika dia berlutut dan menjilati sepatu hak tinggi Iris. Brody menyeringai dingin. Iris berasal dari rasa suka pada sebagian anggota keluarga, yang membuat Brody yakin bahwa dia tidak akan pernah membawa Leon. Setelah melihat Leon datang ke sana sendirian dengan sepeda motor lusuh, dia semakin yakin bahwa kejadian di kantor catatan sipil itu hanya isapan jempol belaka. Kebetulan, Iris bukan dan tidak akan pernah menjadi pacar Leon. Apa kau sudah selesai dengan omong kosongmu? Kalau begitu, aku akan sangat menghargai jika kau minggir saja daripada menghalangi jalan seperti segerombolan babi gemuk, Leon mencaci dengan dingin. Dulu dia mungkin hanya akan tahan dengan ejekan Marilyn dan Brody, tetapi sejak menerima warisan dari para leluhurnya, seluruh pribadinya terlahir kembali dan semangatnya pun menjadi jauh lebih tangguh. Jika tongkat dan batu tidak dapat mematahkan tulangnya, beberapa kata dari Brody dan Marilyn hampir tidak akan mampu menyakitinya. Dasar bajingan, beraninya kau bicara seperti itu padaku.
Kemarahan mengalir di nadi Brody, dan dia mencengkeram kerah baju Leon dengan satu tangan dan dia mencengkeram kerah baju Leon dengan satu tangan sebelum mengangkat tinjunya dengan tangan lainnya. Namun, gerakannya membeku sepenuhnya ketika dia menatap mata dingin Leon, dan dia tidak melanjutkan pukulannya. Bab 63. Dengar baik-baik, Wolf. Ini peringatan. Jauhi Marilyn. Jika kau mengganggunya lagi, aku bersumpah akan membunuhmu. Brody memperingatkan dengan ekspresi muram. Leon mengepalkan tangannya erat-erat tetapi kemudian segera mengendurkannya. Keluarga Sullivan sangat kaya, dan mereka bukanlah tipe orang yang mudah terprovokasi. Karena Leon masih jauh dari mencapai kekuatan sejati, ia tidak ingin berkonflik langsung dengan Brody secepatnya karena itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Minggir. Brody mendengus dingin dan melonggarkan cengkeramannya di kerah Leon. Leon tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan tanpa suara menuju pasar loak. Kenapa kau biarkan dia pergi, sayang? Kenapa kau tidak menghajarnya habis-habisan? Leon pecundang dan Iris bahkan bukan pacarnya lagi. Dia sudah meninggalkannya, kata Marilyn dengan tidak senang. Iris menamparnya 2 kali di kantor catatan sipil beberapa hari yang lalu, dan mengetahui bahwa ia tidak berdaya untuk membalas dendam terhadap Iris, Leon menjadi satu-satunya jalan keluarnya untuk menyalurkan semua amarahnya. Dia sangat tidak senang setelah melihat Leon pergi seperti itu. Apa kau bodoh? Kami datang ke sini terburu-buru tanpa pengawal. Orang itu lebih tinggi dan lebih kuat dariku. Bagaimana aku bisa menang melawannya sendirian? Brody menatap tajam Marilyn. Ia tumbuh dengan sangat manja, dan tubuhnya menjadi lemah setelah menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan memanjakan diri dengan wanita dan anggur. Tubuhnya tidak memiliki kekuatan, dan meskipun Leon mungkin memiliki tubuh yang sedikit ramping, ia tidak mungkin sebanding dengan Leon. Dalam hal itu, dia masih tahu batasnya. Marilyn terdiam dan masih merasa sulit untuk menerimanya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan membiarkannya begitu saja? Tentu saja tidak. Aku akan meminta pengawal untuk datang sekarang juga. Jika kita bertemu dengannya lagi nanti, aku pasti akan menghajarnya. Kilatan kemarahan muncul di mata Brody dan dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Saya suka bunyinya. Mata Marilyn berbinar, dan senyum akhirnya muncul di wajahnya. Ada banyak jenis toko di pasar loak itu, beberapa di antaranya khusus menjual batu permata. Toko-toko lain menjual pena tulis antik dan peralatan melukis, sementara beberapa menjual pernak-pernik yang diambil dari harta karun. Tempat itu sangat ramai, dan orang bisa menemukan berbagai macam barang aneh untuk dijual di sana. Leon berkeliling ke beberapa toko batu permata dan memperoleh gambaran umum tentang cara kerja pasar giok. Batu giok yang dijual di sana secara garis besar dibagi menjadi 2 kategori. Pertama adalah batu giok mentah, dan kedua adalah batu giok yang diukir menjadi patung atau perhiasan. Batu giok alami yang mengandung energi spiritual biasanya berkualitas baik. Energi spiritual yang lebih kuat berarti kualitas yang lebih tinggi, belum lagi harga yang lebih tinggi untuk produk jadi. Leon menginginkan beberapa potong batu giok yang sudah jadi dengan energi spiritual yang kuat, tetapi dia melihat bahwa harganya paling sedikit beberapa ratus ribu, kadang-kadang bahkan mencapai 1 juta. Harga bukan masalah besar dan ia lebih peduli dengan ukurannya yang kecil. Oleh karena itu, Leon memutuskan untuk mengunjungi toko lain di sebelahnya. Harganya jauh lebih murah di sana, dan potongan-potongan batu giok semuanya cukup besar. Orang dapat dengan mudah melihat bahwa ada batu giok di dalam batu-batu itu, tetapi Leon tidak dapat memastikan berapa banyak yang terkandung di dalamnya. Hal itu berpotensi menyebabkan pembeli mendapatkan nilai yang lebih rendah untuk apa yang mereka bayar, tetapi itu bukan sesuatu yang mengganggu Leon. Karena energi yang dimurnikannya berasal dari alam, ia memiliki kemampuan bawaan untuk merasakan apapun atau objek apapun yang memiliki energi spiritual. Hal ini dapat diibaratkan sebagai kode curang di kehidupan nyata karena tidak ada batu giok mentah yang dapat lolos dari pandangannya selama batu tersebut mengandung energi spiritual yang kuat dan kaya. Sebuah toko bernama Prospera Jade melihat arus pelanggan yang baik saat mencapai puncaknya. Periode ketika pembeli di malam hari biasanya mendatangi pasar tersebut. Leon memasuki toko dan bertemu dengan
Brody dan Marilyn. Bab 64. Kamu lagi, serigala. Kamu seperti nyamuk yang tidak mau lepas dari punggung kami. Saya baru saja memperingatkan Anda sebelumnya untuk tidak melecehkan Marilyn lagi. Kamu yang memintanya, kamu tahu itu. Brody sangat marah dan menatap tajam ke arah Leon. Tidak ada yang melecehkannya. Aku sudah bilang pada kalian berdua bahwa aku di sini untuk mengambil sesuatu. Jangan bersikap tidak masuk akal. Leon membalas dengan dingin. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka begitu, dengan cepat ketika pasar loak adalah tempat yang sangat besar. Aku tidak percaya omong kosongmu. Anda masuk segera setelah kami menginjakkan kaki di toko ini. Itu kebetulan yang terlalu besar. Kenapa kamu harus jadi orang yang menyebalkan? Apa karena Iris tidak menginginkan sampah tak berguna sepertimu? Marilyn memasang ekspresi jijik di wajahnya. Dia dan Brody diam-diam berharap untuk bertemu Leon lagi sehingga mereka bisa memberi pelajaran pada Leon. Tetapi tindakan Leon yang menguntitnya memperjelas bahwa dia memiliki niat buruk terhadapnya. Itu adalah pembenaran yang sama sekali berbeda. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan permainan Anda. Leon mengabaikan Brody dan Marilyn dan berjalan lurus menuju area di mana batu giok mentah dijual. Kamu tidak akan bisa lolos semudah itu. Kamu tidak bisa membiarkan dia pergi lagi sekarang karena pengawalnya ada di sini, sayang. Marilyn tersenyum dingin dan menginstruksikan kedua pengawal di belakangnya. Hei, kalian berdua. Kalahkan pecundang itu dan beri dia pelajaran. Kedua pengawal itu melangkah maju setelah menerima perintahnya dan berdiri di kedua sisi Leon untuk menghalanginya. Ekspresi Leon memburuk, dan dia diam-diam menggunakan energi spiritualnya untuk memasuki posisi bertahan. Pada saat itu, penjaga yang bertugas menjaga toko di dalam toko menjadi waspada. 5 atau lebih pemuda berbadan tegap dan berpenampilan galak mengelilingi mereka. Pria yang memimpin sisanya memiliki bekas luka sepanjang 4 atau 5 cm di sebelah kirinya, pipi. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti individu yang kejam dan seseorang yang tidak boleh diganggu. Apa yang kalian coba lakukan? Aku memperingatkanmu, ini bukan tempat untuk bertarung. Siapapun yang menyebabkan masalah di sini harus menanggung konsekuensinya. Tatapan pria yang memiliki bekas luka itu dingin dan tegas, dan dia menatap tajam ke arah Brody dan Marilyn. Dia tahu bahwa Marilyn lah yang memulai kejadian itu, jadi wajar jika dia marah padanya dan Brody. Itu salah paham. Ini semua hanya kesalahpahaman. Brody tersenyum canggung, dan mengedipkan mata pada kedua pengawal itu tanpa sedetik pun, cadangan, memberi isyarat agar mereka mundur. Dia adalah salah satu pemuda kaya di kalangan kelas atas dan dia pernah mendengar tentang Prospera Jade sebelumnya. Dia tahu bahwa toko tersebut mendapat dukungan dari orang-orang dari dunia bawah, dan dia tidak bisa memprovokasi mereka begitu saja. Sayang, kenapa? Marilyn tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi, tapi Brody memotongnya bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun. Hentikan omong kosongmu. Brody memelototi Marilyn, lalu merendahkan suaranya dan berkata, orang-orang di sini sangat berkuasa. Kami tidak akan mendapatkan apapun dengan menimbulkan masalah di sini. Dan selain itu, Leon yang kalah tidak bisa melarikan diri selamanya. Kita masih bisa memberinya pelajaran saat kita meninggalkan toko ini. Ucapannya tiba-tiba membuat Marilyn sadar. Akhirnya, dia menutup mulutnya dengan patuh dan menghindari sikap terlalu memaksa dengan situasi tersebut. Ayo pergi ke sana dan lihat beberapa artefak batu giok. Ulang tahun kakek akan datang beberapa hari lagi, jadi jangan terganggu, langsung saja pilih hadiah ulang tahun yang tepat. Brody meraih lengan Marilyn, dan keduanya berjalan menuju area di mana artefak batu giok telah terjual. Toko itu dibagi menjadi 2 area, kiri adalah tempat memajang produk jadi batu giok, sedangkan kanan untuk batu giok mentah. Brody dan Marilyn lama melihat beberapa barang yang dipajang, namun mereka tidak pernah menemukan apapun yang bisa menjadi hadiah ulang tahun yang sempurna. Ada berbagai macam produk batu giok jadi di Prospera Jade, mulai dari kelas menengah hingga kelas atas. Beberapa item juga terbuat dari batu giok berkualitas tinggi. Namun, batu giok berkualitas tinggi biasanya sangat sulit didapat. Kelangkaan dan nilai mereka setara dengan ukurannya. Ada beberapa produk batu giok berkualitas tinggi yang dijual di sana,
tetapi kebanyakan dari mereka adalah patung batu giok, hewan batu giok, dan perhiasan. Brody berencana membeli produk batu giok berkualitas tinggi untuk hadiah ulang tahun kakeknya, tapi ada satu patung yang agak terlalu besar, dan produk jadi berkualitas tinggi yang dijual juga kurang. Yang mereka miliki hanyalah stok produk kelas menengah hingga kelas atas, tetapi barang dengan kualitas seperti itu menurut pendapat Brody lebih rendah. Patung giok yang unik dan berkualitas tinggi seperti yang akan dibelinya biasanya dibuat berdasarkan pesanan setidaknya sebulan sebelumnya. Namun Brody ingin membeli yang sudah jadi. Bab 65. Sayang, kenapa kita tidak mencoba mencari di toko lain saja kalau kita tidak menemukannya di sini? Usul Marilyn. Brody menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Toko ini adalah yang terbesar dan paling terkenal di sini. Jika tidak ada produk berkualitas tinggi di sini, toko-toko lain pun tidak mungkin menyediakannya. Kita hanya akan membuang-buang waktu jika pergi ke sana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hati Marilyn mencelos. Dia baru saja mendapatkan surat nikahnya dengan Brody 2 hari yang lalu, dan itu adalah pertama kalinya Brody secara resmi membawanya pulang untuk bertemu dengan para tetua. Selain itu juga merupakan acara yang sangat penting karena itu adalah pesta ulang tahun. Mereka berdua perlu mendapatkan hadiah ulang tahun yang bagus dan membuat kesan pertama yang baik. Produk yang kualitasnya buruk tidak akan cukup. Bagaimana kalau kita lihat batu giok mentah di sana? Kalau kita bisa menemukan yang cukup bagus, kita bisa meminta pengrajin ahli untuk mengukir produk jadinya dalam beberapa hari. Kita bisa datang tepat waktu untuk pesta ulang tahun kakek. Brody merenung sejenak dan menyarankan. Dia tahu 1 atau 2 hal tentang berspekulasi tentang nilai batu permata mentah. Meskipun itu bukan hobinya, dia bisa mencoba peruntungannya dengan membeli 1 atau 2 potong jika dia menemukan batu giok mentah yang tampaknya memiliki nilai bagus. Pilihan lainnya adalah membayar harga tinggi jika ada yang menawarkan untuk menjual bahan berkualitas tinggi. Singkatnya, tidak sulit untuk membuat seseorang memahat patung dalam waktu singkat jika dia bisa mendapatkan sepotong batu giok mentah yang cocok. Di satu sisi, Leon memejamkan mata dan diam-diam merasakan energi spiritual di batu giok mentah itu. Keringat halus muncul di dahinya, tetapi dia tetap tidak merasakan energi spiritual apapun di batu giok mentah itu. Dia hampir menyerah ketika aura yang kuat dan murni tiba-tiba muncul dari batu giok itu. Aura itu menghilang secepat kemunculannya. Aku akan membayar 300.000 untuk ini. Leon tiba-tiba membuka matanya dan segera memutuskan untuk membeli batu giok itu. Dia hendak membayar ketika tiba-tiba terdengar suara berteriak, "Saya akan memberikan 400.000. Brody menyeringai dingin, menoleh untuk melihat Leon, dan memasang ekspresi mengejek. Itu selalu kamu, Wolf. Aku tidak menyangka kamu masih di sini. Aku pasti akan bertemu dengan musuhku. Anda." Wajah Leon berubah muram. Batu giok mentah itu tinggal membayar 1 kali lagi untuk menjadi miliknya, sementara Brody tiba-tiba muncul entah dari mana dan ikut campur. Siapapun yang berada di posisi Leon pasti tidak senang. Leon adalah orang yang pertama kali memilih batu giok dan sudah menegosiasikan harganya, tetapi Brody membuat situasi menjadi rumit dan mempersulit Leon. Tentu saja itu adalah hal yang tidak masuk akal untuk dilakukan, tetapi Brody merasa tidak perlu bersikap masuk akal karena dia berasal dari keluarga kaya. 500.000. Leon menggertakkan giginya. Sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Ia harus mendapatkan batu giok itu terlebih dahulu sebelum melakukan hal lainnya. Bagaimana orang tidak berguna sepertimu bisa mendapatkan 500.000? Apa kau punya uang sebanyak itu? Marilyn menatapnya dengan jijik. Kata-katanya mengingatkan Brody. Tepat sekali. 500.000, bukan $50. Dari mana seorang pecundang mendapatkan uang sebanyak itu? Kurasa kau hanya mengada-ada untuk membuat masalah. Brody mencibir. Apakah aku punya uang atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak ingin kau khawatir tentangku. Dan tentang masalah ini, aku yakin kau cukup pintar untuk tahu siapa yang membuat masalah di sini. Leon melotot padanya. Aku mengincar benda ini. Ada banyak benda lain yang bisa kau pilih, dan benda ini sama sekali tidak pernah ada dalam rencanamu. Kau hanya menaikkan harganya karena aku mengajukan penawaran.
Itu tidak masuk akal. Benar sekali. Aku tidak masuk akal. Apa yang akan kau lakukan? Kau pikir kau bisa berpura-pura lebih kaya daripada yang terlihat? Aku penasaran berapa lama kau akan terus seperti ini. Saya akan menawarkan 600.000. Brody menyeringai puas, karena dia adalah pemilik muda Sullivan Enterprises. Leon hanya akan bermain berlebihan dengan mencoba memperebutkan siapa di antara mereka yang lebih kaya. Bab 66. 700.000. Wajah Leon semakin masam. Jika apa yang dia rasakan sebelumnya benar, maka hampir dapat dipastikan ada energi yang sangat kuat dan murni yang berasal dari dalam batu giok mentah itu. Itu akan lebih dari cukup untuk membentuk lingkaran konvergensi energi. Dia bertekad untuk tidak menyerah begitu saja terhadap batu giok sebagus itu. 800.000. Brody terus menaikkan harga. 900.000. Leon menggertakkan giginya. 1 juta. Brody menatap Leon dengan ekspresi menggoda. Wajah Leon menjadi pucat. Total asetnya hanya 1,4 juta. Tidak termasuk biaya pengobatan sebesar $7.000 yang ia keluarkan untuk Serena dan uang jaminan sebesar $300.000 yang baru saja ia bayarkan. Ia hanya memiliki sisa sekitar 1,3 juta. Dari mana dia akan mendapatkan uang tambahan untuk menyaingi tawaran Brody? 1 juta. Potongan kecil batu giok mentah itu mencapai 1 juta dalam perang penawaran itu. Apakah kedua orang itu gila? Ini benar-benar gila. Saya pikir ada yang salah dengan otak mereka. Benar, meskipun mengandung batu giok bening yang unik, tetap saja tidak ada harganya. Jutaan dolar. Mereka berdua idiot yang otaknya sudah mati. Itulah satu-satunya penjelasan untuk tindakan mereka. Para penonton menarik napas dalam-dalam dan menatap Leon dan Brody seolah-olah mereka melihat dua badut. Bahkan bongkahan besar batu giok bening berwarna krem yang diambil oleh penjaga toko tua tadi hanya terjual sedikit di bawah 900.000. Kecuali batu giok yang diperebutkan kedua pelawak itu memiliki volume batu giok bening seperti krim dan memiliki kualitas yang tinggi. Produk berkualitas dengan pola yang menarik, ini akan menjadi transaksi terburuk dalam sejarah transaksi jika mereka membayar 1 juta untuk itu. Bukan hanya pelanggan saja yang terkejut, bahkan penjaga toko yang berpengalaman 2/3. Kai Jacobson tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa sebongkah batu giok mentah akan mencapai harga tinggi 1 juta dalam perang penawaran, dan ia mulai meragukan apakah Leon dan Brody waras sejak awal. Bagaimanapun juga, dia hanya akan mendapat keuntungan dari kebodohan mereka, dan cukup menyenangkan baginya untuk melihat bagaimana hal-hal akan terjadi. Ayo, Leon, tawar lebih tinggi. Jika kau mampu, apa kau menyerah begitu cepat? Brody mengejek. Saya akan membayar 1,1 juta. Wajah Leon menjadi pucat dan suasana hatinya jatuh ke titik terendah. Dia menawarkan hampir seluruh kekayaan bersihnya untuk harga tersebut. Jika Brody menaikkan harga menjadi 1,2 juta, dia tidak punya pilihan selain mengalah meskipun itu adalah hal terakhir yang ingin dia lakukan. Sayang, dia hanya menaikkan harga 100.000, yang berarti dia tidak bisa menaikkan harga lebih tinggi lagi. Tawar 1,2 juta dan habisi dia, kata Marilyn bersemangat. Jangan konyol, batu giok mentah seperti ini harganya mungkin 300.000. Kita bisa membeli banyak dengan 1 juta. Kau pikir aku akan membuang-buang uangku dengan bodoh seperti itu? Brody memarahi dengan marah. Dia mendengar pembicaraan semua orang tadi. Bahkan jika batu giok mentah itu mengandung batu giok bening seperti krim, membayar uang sebanyak itu untuk itu sungguh bodoh. Selain itu, kemungkinan batu giok itu mengandung batu giok bening seperti krim sangat rendah. Tidak mudah menemukan batu giok seperti itu. Sekalipun keluarga Brody mengelola tambang emas, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan uangnya seperti itu. Aku tahu kau ingin aku menawar 1,2 juta, Leon, tapi aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jika kau sangat menginginkan batu giok itu, kau bisa mendapatkannya dengan harga 1,1 juta. Aku tidak akan menghiburmu dengan permainan bodohmu. Brody tertawa dengan sedikit ejekan di wajahnya. Dia tidak pernah bermaksud membeli batu giok mentah itu sejak awal, dan dia hanya menaikkan tawarannya lebih tinggi untuk sengaja mengacaukan Leon dan membuat keadaannya bermasalah.
Brody menduga bahwa Leon memiliki tujuan yang sama seperti dirinya, yaitu untuk menipunya agar membayar mahal dengan menaikkan harga berulang kali. Jika Brody benar-benar menawar 1,2 juta untuk batu giok mentah tersebut, maka Leon akan berhenti menawar dan membiarkan Brody memilikinya. Setelah situasi meningkat sejauh itu, jelas bagi semua orang yang hadir di sana bahwa bab 66. 3/3, orang yang membeli batu giok mentah itu benar-benar bodoh. Brody tidak ingin menjadi orang itu, karena ia merasa bahwa kehormatan seperti itu sebaiknya diserahkan kepada Leon. Leon begitu marah hingga ia bisa merasakan isi hatinya bergejolak. Bab 67. Brody telah menipu Leon di jalan setapak taman, menyebabkan Leon menghabiskan lebih dari $1 juta tanpa alasan yang jelas. Jumlah uang sebesar itu bukanlah jumlah yang kecil baginya, dan dia dapat merasakan hatinya sakit setelah mengalami kerugian sebesar itu. Orang itu baru saja mengajak pria malang itu jalan-jalan. Anak muda yang malang. Dia menghabiskan lebih dari $1 juta hanya untuk terlihat seperti orang bodoh pada akhirnya. Dia pasti akan marah jika batu giok mentah itu tidak ada nilainya. Semua orang tiba-tiba menyadari hal itu dan mulai memandang Leon dengan rasa kasihan dan jijik. Mereka semua merasa bahwa Leon adalah lambang orang yang mudah ditipu. Leon menahan amarah di dalam hatinya. Ia mungkin telah ditipu oleh Brody, tetapi setidaknya ia berhasil mendapatkan batu giok mentah itu. Satu-satunya hal yang tersisa baginya adalah berharap bahwa batu giok itu dapat memberinya apa yang diinginkannya. Bagaimanapun, kegagalan adalah hal terakhir yang ia inginkan. Ia akan menjadi orang bodoh jika itu terjadi. Kau akan membiarkannya begitu saja. Bukankah kau terlalu lunak padanya? Marilyn bertanya dengan sedikit tidak senang. Aku memperlakukannya dengan baik. Tentu saja tidak. Kau tahu situasi seperti apa yang dialaminya, kan? Dia miskin. Dia tidak punya apa-apa. Bagaimana dia akan mengeluarkan $1 juta? Aku heran bagaimana dia akan menjelaskannya kepada pemilik toko jika dia tidak bisa membayarnya nanti. Brody mencibir. Oh ya, aku pasti sudah melupakannya jika kau tidak mengingatkanku. Marilyn tersadar dan langsung menyeringai. Mengetahui latar belakang Leon, dia tidak mungkin dapat menemukan lebih dari $1 juta. Metode Brody untuk menipu Leon dan membuatnya terpojok sungguh cerdik. Bagi Marilyn, tindakannya adalah tanda yang jelas tentang kemampuan suaminya, yang kecerdasannya jauh lebih unggul daripada orang tak berguna seperti Leon. Apakah itu bisa dilakukan dengan kartu atau transfer bank, anak muda? Wajah Kai tampak muram dan dia tidak dapat memahami mengapa ada orang yang rela membayar lebih dari $1 juta untuk batu itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Brody sebelumnya, Kai menyadari bahwa Leon sengaja membuat masalah dengan mengajukan tawaran yang tidak dapat ia bayar. Jika itu benar-benar terjadi, Kai akan memastikan bahwa Leon akan menanggung akibatnya. Tolong ambilkan kartu. Leon mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke meja di depan Kai. Kartu, kau benar-benar hebat dalam berakting. Wah, aku tertawa terbahak-bahak. Brody bertukar pandang geli dengan Marilyn. Leon tidak mendapatkan sepeser pun dari perceraiannya. Baru beberapa hari sejak perceraian itu selesai, dan baik Brody maupun Marilyn tidak percaya. Mampu mengeluarkan $1 juta, Leon akan. Kartu Supreme dari River City Bank. Kai terkejut saat melihat lebih dekat kartu bank itu. Banyak orang di dalam toko itu kaya dan berpengetahuan luas. Mereka tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa kartu itu adalah kartu Supreme dari River City Bank. Pasangan bodoh itu keluar dari gua yang mana? Kartu bank yang diserahkan pemuda itu adalah kartu Supreme Bank River City. Berani sekali pasangan itu menuduhnya miskin. Brody dan Marilyn langsung berubah menjadi badut di mata semua orang. Tidak ada yang lain selain ejekan dan penghinaan dalam tatapan yang diarahkan semua orang kepada mereka. Siapapun di kota Springfield yang memiliki kartu Supreme dari River City Bank pastilah sangat kaya, berasal dari kalangan elit atas, merupakan keturunan langsung dari keluarga ternama, atau memiliki hubungan kuat dengan orang-orang seperti itu. Orang seperti itu tidak akan pernah kekurangan uang. Bagaimana? Itu tidak mungkin. Brody dan Marilyn tercengang. Mereka berdua tahu tentang River City Bank dan betapa pentingnya kartu Supreme milik River City Bank. Bahkan Brody hanya menggunakan kartu platinum milik River City Bank.
Sehebat apapun keluarga Sullivan, mereka hanyalah keluarga kaya kelas 2 dan belum memenuhi syarat untuk menerima kartu tertinggi tingkat tertinggi. Bab 68. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang pecundang seperti dia memiliki kartu Supreme dari River City Bank? Brody tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah Iris yang memberikannya padanya? Pikiran itu langsung muncul dalam benak Marilyn dan dia tampak menghubungkan titik-titiknya. Tapi kupikir dia tidak punya hubungan dengan Iris. Kenapa Iris memberinya kartu Supreme Bank River City, kecuali mereka bersama? Setelah menggumamkan itu, Brody menggelengkan kepalanya dengan keras seolah tidak bisa menerima kenyataan yang begitu kejam. Iris adalah dewi impiannya, dan dia tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa Iris adalah pacar Leon bahkan jika Leon mengeluarkan kartu Supreme milik River City Bank. Tidak mungkin seorang pecundang tidak berguna seperti Leon bisa pantas mendapatkan seseorang yang mulia dan cantik seperti Iris. Dia bisa saja menipunya agar memberikannya padanya, kita tidak tahu. Marilyn cemburu. Awalnya dia mengira perceraiannya dengan Leon akan membuatnya depresi dan bahkan mungkin mengubahnya menjadi pengemis. Namun, kenyataan menamparkan wajahnya dengan keras. Setelah meninggalkannya, Leon mendekati Iris dalam sekejap mata dan bahkan berhasil mendapatkan kartu Supreme dari River City Bank dari Iris. Dia pasti menjalani kehidupan mewah akhir-akhir ini. Bagaimana Marilyn bisa tahan menerima semua itu ketika si pecundang yang diperlakukan keluarganya seperti anjing, hidupnya jauh lebih baik darinya. Kau benar, dia pasti mendapatkannya dari Iris melalui tipu daya dan tipu daya. Lagi pula, tidak mungkin aku percaya Iris akan menjalin hubungan dengannya. Dan menghentikan tawarannya pada 1,1 juta adalah tanda bahwa dia bahkan tidak yakin dengan uang yang dimilikinya. Astaga, dia bahkan mungkin tidak punya uang lagi di kartu itu. Aku tidak sabar melihatnya hancur berantakan nanti jika batu mentah ini berakhir sama sekali tidak berharga. Brody mencibir. Dia tidak tahu bagaimana Leon mendapatkan kartu tertinggi, tetapi dia yakin akan satu hal, jika keraguan untuk mengajukan tawaran lebih besar menjadi tolok ukur, maka Leon telah mencapai batasnya sebesar 1,1 juta. Dengan asumsi bahwa Leon adalah pacar Iris, jelas mustahil baginya untuk merasa seperti itu terhadap 1,1 juta orang. Pasti ada sesuatu yang lebih di balik itu. Ya, mari kita lihat apakah dia masih akan merasa puas jika tidak ada sesuatu yang berharga yang bisa diambil dari batu itu. Senyum kembali muncul di wajah Marilyn. Jika Leon mempertaruhkan seluruh kekayaan bersihnya padanya, batu itu mungkin akan mengirim Leon kembali ke kemiskinan dan mengubahnya menjadi orang bodoh yang bisa memerintah semua orang bodoh. Kai sedang tidak ingin menghibur Brody dan Marilyn. Dia tersenyum canggung dan memasang ekspresi yang sedikit lebih hormat sambil bertanya kepada Leon, bolehkah aku menanyakan nama belakangmu? Itu serigala. Tuan Wolf, saya tidak bermaksud menyinggung Anda sebelumnya. Saya ingin meminta maaf atas sikap saya, Kai meminta maaf sambil tersenyum. Dia berhati-hati agar tidak membuat Leon marah setelah mengetahui bahwa Leon kemungkinan besar memiliki hubungan dengan keluarga yang berkuasa. Tidak apa-apa. Silakan saja isi saldo kartu saya. Leon menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menepis kejadian sepele itu. Setelah membayar uang, Leon menyerahkan batu giok mentah itu kepada salah satu staf, yang langsung mulai memotong batu itu di tempat. Dia membayar 1,1 juta untuk batu giok mentah itu tanpa mengetahui apakah batu itu mengandung sesuatu yang nilainya sama atau lebih tinggi dari batu giok bening berwarna krem. Saya juga punya keraguan yang sama. Akan sangat memalukan jika apapun yang diekstraksi tidak sepadan dengan apa yang dia bayar. Para penonton mulai bergosip, tetapi karena hubungan Leon dengan kelas atas masih menjadi misteri, semua orang hanya berbisik-bisik di antara mereka sendiri karena takut mengejeknya dengan keras. Lagi pula, ia membayar harga yang sangat tinggi untuk sepotong batu giok mentah itu, dan wajar saja jika hanya sedikit orang yang optimis. Ketika staf mengambil pisau dan memotongnya, bagian dalamnya penuh pasir dan kerikil. Tidak ada apa-apa. Ya ampun, tidak ada apa-apa di dalam. Ukuran batu giok mentah itu sekarang jauh lebih kecil. Saya pikir itu tetap saja merupakan kerugian meskipun pada akhirnya mengandung batu giok bening krem berpola rumit. Kerumunan orang mulai meratap.
Berdasarkan tren saat ini, Leon akan menghadapi kerugian besar jika batu giok mentah itu bab 68. Menghasilkan apapun selain batu giok bening dengan kualitas terbaik. Jadeite bening jauh lebih langka dan lebih berharga daripada jadeite bening seperti krim. Hampir tidak mungkin jadeite itu terkandung dalam batu giok mentah itu. Itu tidak realistis. Bab 69. Teruskan. Terus potong, desak Leon dengan tenang. Staf memotong beberapa kali lagi, tetapi yang keluar hanya kerikil di dalamnya dan tidak ada yang lain. Masih belum ada apa-apa. Itu tidak mungkin. Mungkinkah tidak ada sedikit pun batu giok bermutu rendah hingga menengah di dalam batu ini, bahkan yang berwarna hijau kacang atau hijau bunga? Keterkejutan yang dirasakan semua orang begitu hebat sehingga mereka tidak mau repot-repot meratapi nasib. Nasib buruk Leon lagi. Jadeite dengan kualitas rendah hingga menengah adalah yang paling sedikit yang biasanya dihasilkan oleh batu giok mentah dengan kualitas bagus, tetapi belum ada yang seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, lebih baik dia membeli sepotong batu giok mentah yang diekstraksi dari batu giok hijau kacang. Bahkan jika dia menemukan batu giok bening di dalamnya, Leon tetap akan mengalami kerugian, hanya masalah seberapa besar kerugiannya. Teruslah memotong. Hati Leon hancur dan ketenangan yang awalnya ia miliki mulai sirna. Para staf terus memotong batu itu. Debu beterbangan di mana-mana, tetapi tetap saja, hanya ada kerikil di dalamnya tanpa ada tanda-tanda batu giok. Batu mentah itu direduksi menjadi poligon yang sedikit lebih besar dari telapak tangan. Jelas bagi semua orang bahwa batu itu adalah batu biasa, dan memotongnya lagi akan menjadi tak ada gunanya. Itulah akhirnya. Tidak ada apa-apa selain batu di dalamnya. Anak muda, kamu baru saja membuang-buang 1,1 juta. Para penonton menggelengkan kepala dan mendesah. Sebagian memasang ekspresi simpatik sementara yang lain lebih sarkastis. Hahaha, selamat, Leon. Kamu membeli batu tak berharga seharga 1,1 juta. Salut untukmu karena menjadi orang bodoh. Brody tertawa terbahak-bahak hingga hampir berguling-guling di lantai karena tertawa. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa lega karena Leon memutuskan untuk melanjutkan penawaran $100.000, kalau tidak, dia pasti bodoh. Dulu pecundang, selamanya pecundang. Akhirnya kamu berhasil mendapatkan uang, tetapi sekarang kamu menghambur-hamburkannya untuk sebuah batu. Kamu benar-benar tidak berguna, lebih baik kamu mengubur dirimu dalam lubang. Marilyn mencibir. Ekspresinya menghina. Ekspresi Leon berubah muram. Ia merasakan aura murni dan kuat dari dalam batu giok mentah itu, meski hanya sesaat. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa tidak akan ada apapun setelah batu giok mentah itu dipotong. Dia mulai ragu, apakah inderanya salah? Masih bisa bertahan satu kali lagi. Kali ini aku akan melakukannya. Leon percaya apa yang dia rasakan sebelumnya dan melangkah maju. Ayolah, ini sudah sangat kecil. Terlalu sulit bagimu untuk memotongnya lagi dengan harapan menemukan sesuatu. Saranku kepadamu adalah menyerah saja dan terima kenyataan. Benar, bahkan jika ada batu giok hijau di dalamnya, harganya mungkin sekitar $50. Apa gunanya $50 jika Anda sudah kehilangan lebih dari 1 juta? Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan banyak yang merasa bahwa Leon putus asa karena dia tidak mampu membiarkan uang itu terbuang sia-sia. Tidakkah kau akan menyelamatkan sedikit harga dirimu yang tersisa sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini? Jika aku jadi kau, aku akan menundukkan kepalaku dan pergi dari sini. Tidakkah kau merasa malu sama sekali? Brody tersenyum mengejek. Leon mengabaikan ejekan Brody, mengarahkan pemotong batu ke bagian tengah batu, dan melakukan pemotongan. Dalam hitungan detik, batu giok mentah yang dipotong menjadi dua mulai bersinar dengan cahaya hijau. Yang membuat semua orang bingung, ada sepotong batu giok di dalam batu giok mentah seukuran telapak tangan itu. Warnanya hijau menyala. Jadi, kemungkinan besar itu adalah batu giok hijau kacang kualitas rendah. Dengan ukuran seperti itu, harganya tidak seberapa bahkan jika dibandingkan dengan batu giok hijau kacang kualitas tinggi. Setuju. Mungkin paling banyak hanya beberapa ratus. Semua orang menatap Leon dengan penuh penghinaan setelah bereaksi terhadap apa yang mereka lihat.
Bab 69. 3/3. Tidak ada yang bisa dibanggakan Leon ketika dia menawar 1,1 juta untuk batu giok mentah itu dan berakhir hanya dengan 2 kacang polong kecil. Batu giok hijau. Leon mengambilnya, memegangnya di telapak tangannya, dan menyalurkan energi internalnya kepada mereka. Seperti yang diharapkan, dia merasakan 2 gelombang energi spiritual yang sangat murni. Tidak ada keraguan bahwa dia menemukan apa yang diinginkannya. Bab 70. Leon sangat gembira karena dia tidak pernah menyangka kedua batu giok itu mengandung energi spiritual yang begitu kuat dan murni, meskipun harganya tidak terlalu mahal. Meskipun demikian, energi spiritual berlimpah di dalam dan lebih dari cukup untuk mendirikan lingkaran konvergensi energi. Bernilai atau tidaknya benda itu dalam bentuk uang bukanlah hal yang penting baginya. Satu-satunya masalah yang membuatnya pusing adalah Brody menipunya hingga menghabiskan lebih dari 1 juta. Dia hanya memberikan sejumlah uang, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali menjadi orang miskin lagi. Tunggu, apa kau keberatan kalau aku melihat 2 batu giok ini, Tuan Wolf? Kelopak mata Kai berkedut dan dia berjalan mendekat. Tidak sama sekali. Silakan saja. Leon tidak keberatan sedikit pun dan menyerahkannya kepada Kai. Saat Kai memperhatikan kedua batu permata itu dengan saksama, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Itu hanya 2 potong batu giok hijau tak berharga. Jangan repot-repot memeriksanya. Brody mencibir. Ekspresi serius Kai berubah masam dan dia menatap Brody dengan dingin. Dasar bodoh. Siapa yang bilang ini batu giok hijau kacang? Lebih umum untuk mendapatkan batu giok hijau, tetapi tidak semua batu berwarna hijau adalah batu giok hijau. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa kedua batu ini adalah batu giok hijau kekaisaran yang paling langka dan paling berharga. Ketika Kai mengatakan itu, hampir seperti dia menjatuhkan bom ke kerumunan. Apa? Hijau kekaisaran? Bagaimana itu mungkin? Semua orang sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan yang hebat di mata mereka. Hijau kekaisaran adalah batu giok hijau bening dengan kualitas tertinggi, bahkan dapat disebut yang terbaik dari yang terbaik. Hijau bening sangat langka, dan peluang menemukannya mungkin 1 berbanding 10.000. Di sisi lain, hijau kekaisaran 100 kali lebih langka daripada hijau bening. Harga pasaran setiap kelereng kekaisaran bisa mencapai beberapa ribu. Semakin transparan kelereng tersebut, semakin tinggi harganya. Kelereng tersebut sangat langka sehingga mungkin tidak ada yang dijual meskipun seseorang mampu membelinya. Itu menunjukkan betapa berharganya kelereng kekaisaran. Tuan Jacobson, apakah Anda yakin ini hijau kekaisaran? Beberapa penonton tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya yakin. Saya dapat menjamin reputasi toko saya bahwa ini adalah hijau kekaisaran. Dan ini adalah hijau kekaisaran paling murni yang pernah saya lihat. Kata Kai dengan tegas. Prospera Jade adalah toko giok terbesar dan paling terkenal di Antiqua Flea Market, yang telah menjual beberapa batu giok hijau kekaisaran langka selama bertahun-tahun. Potongan-potongan itu sedikit lebih besar, tetapi warnanya tidak proporsional dan transparan seperti yang ada di depannya. Astaga, siapa sangka itu adalah sayuran hijau kekaisaran. Orang ini menang lotre. Kerumunan orang langsung menjadi heboh. Banyak di antara mereka yang sebelumnya menertawakan Leon, mengira dia idiot karena menghabiskan 1,1 juta untuk membeli batu biasa. Namun, semua orang menoleh ke arahnya dengan penuh semangat, dan tatapan mereka berubah total. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan beberapa bahkan memberi hormat padanya. Seperti fanatik. Beberapa orang bahkan mulai bertanya-tanya apakah Leon memiliki kepekaan yang unik dan telah mengetahui sebelumnya bahwa batu giok mentah itu sangat bagus. Lagi pula, tidak ada penjelasan yang masuk akal mengapa Leon bersikeras membelinya dengan harga tinggi lebih dari 1 juta dolar. Apakah kamu mempertimbangkan untuk menjual 2 lembar daun ketapang ini? Aku akan membayar 4 juta. Oh, pergilah. 2 potong ini harganya jauh lebih mahal dari harga pasaran. Aku akan membayar 6 juta. 6 juta. Kamu tidak punya malu. Aku akan membayar 7 juta. Beberapa pedagang berebut untuk mengajukan penawaran, dan dari cara mereka bertindak, mereka hampir berkelahi satu sama lain.
Hijau kekaisaran sangat berharga, dan produk batu giok yang diukir dari hijau kekaisaran bahkan lebih berharga. Jika seorang perajin terkenal ditugaskan untuk mengukir sesuatu dari benda itu, nilainya dapat dengan mudah 2 kali lipat dari harga aslinya. Tidak mengherankan jika para pedagang praktis kehilangan akal karenanya.